Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat dan barokah, di mana pada bulan ini terjadi peristiwa yang sangat agung, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Apa itu Isra dan Mi'raj? Sebelum kita membahas tentang Isra wal Mi'raj, kita harus mengetahui apa latar belakang terjadinya Isra wal Mi'raj. Jadi, ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, saat itu Nabi Muhammad mengalami berbagai macam cobaan di dalam dakwanya, di mana pamannya dan juga istrinya meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah orang yang mendukung dakwanya Nabi dan juga menjaga Nabi. Ketika pamannya meninggal, Nabi Muhammad semakin dikucilkan dan diasingkan. Bahkan budak terendah di suku Quraisy berani meletakkan pasir di kepalanya Nabi. Nabi sangat bersedih pada waktu itu. Akhirnya Nabi keluar dari kota Mekah sepanjang 7 mil melakukan perjalanan hingga akhirnya masuk ke kota Taif. Nah, harapan Nabi ketika mengunjungi kota Taif untuk berdakwah selama 10 hari, tapi tidak sesuai harapan. Malah orang-orang Taif sama memusuhi dakwanya Nabi. Sampai-sampai Nabi dilempari batu sampai keluar dari kota Taif tersebut. Nabi semakin bersedih hingga Nabi itu beristirahat di sebuah hutan, di sebuah perkebunan kurma. Tapi lihat bagaimana Allah mendatangkan makhluknya, yaitu dari bangsa lain, yaitu bangsa jin. Ketika itu bangsa jin dari Yaman mendengarkan Nabi sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu jin tersebut menerima dakwanya Nabi Muhammad dan pergi menyebarkan Islam di negeri Yaman. Dan semakin banyak dari golongan bangsa jin yang menerima dakwanya Nabi. Nah, ketika itu setelah dari beristirahat Nabi Muhammad di sebuah kebun kurma, Nabi Muhammad pulang di suatu malam. Ketika Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya, lalu datanglah malaikat Jibril bersama 2 malaikat lainnya. Lalu kedua malaikat tersebut membelah dadanya Nabi Muhammad, mengeluarkan isi jantungnya dan dibersihkan, dimasukkan hikmah dan juga iman. Tujuannya apa? Untuk menerima perjalanan, suatu perjalanan besar yang hanya dilakukan oleh satu-satunya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibersihkan, dimasukkan hikmah dan juga iman, lalu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Ternyata Allah sudah menyiapkan satu kendaraan yang dikenal dengan nama buraq. Buraq ini sejenis dengan kuda. Jadi ukurannya ini tidak terlalu besar seperti kuda dan juga tidak kecil seperti gibas.
Jadi kecepatan buruk ini, ketika buruk ini pergi, itu cepatnya sejauh mata memandang. Buruk ini berwarna putih. Jika ia datang di malam hari, menurut para ulama, itu cahayanya sangat terang. Nah, kita sudah memasuki tentang penjelasan Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj, Isra itu perjalanan di malam hari. Jadi Isra itu perjalanan, bukan keinginan Nabi, tapi Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ditawarkan 2 minuman. Yang pertama yaitu susu dan juga khamr. Lalu Nabi Muhammad memilih minuman susu. Jibril berkata, "Beruntunglah wahai engkau Muhammad, sesungguhnya engkau dan kaummu selalu kembali kepada fitrahnya." Nah, itu adalah salah satu kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu khamr itu belum dilarang. Belum ada syariat yang melarang bahwa khamr itu dilarang oleh Islam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj, yaitu dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha ke langit yang pertama, malaikat Jibril mengetok langit yang pertama. Lalu malaikat penjaga langit yang pertama bertanya, "Siapa itu?" "Ana Jibril." "Bersama siapa engkau?" "Aku bersama Muhammad." "Apakah dia sudah diutus oleh Allah?" "Ya, dia sudah diutus oleh Allah." Maka dibukakanlah pintu langit yang pertama. Jadi bahwasanya langit itu ada pintunya. Kenapa tidak langsung menaiki lewat Masjidil Haram? Ternyata pintu langit itu di Baitul Maqdis, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, ketika memasuki langit yang pertama, Nabi Muhammad menjumpai Nabi Adam. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, berilah salam kepada bapakmu." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Assalamualaikum ya Adam." "Keselamatan bagimu wahai Adam, dan keselamatan bagimu wahai bapakku," kata Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bingung. Ketika Nabi Adam menengok ke sebelah kanan, ia tersenyum. Tapi ketika menengok ke sebelah kiri, Nabi Adam termenung bersedih. Lalu Nabi Muhammad menanyakan kepada malaikat Jibril, "Kenapa seperti itu wahai Jibril?" Ternyata ketika menengok ke sebelah kanan, Nabi Adam melihat bahwa tidak seluruh anak cucunya itu masuk ke surga. Dan bersedih ketika menengok ke sebelah kiri karena separuh anak cucunya itu masuk ke neraka. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menuju langit kedua. Dan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, setelah dari langit kedua, Nabi Muhammad menuju langit ketiga, yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad bahwa Nabi Yusuf itu diberkahi separuh ketampanan Nabi Adam. Laki-laki yang mewarisi separuh ketampanan Nabi Adam yaitu Nabi Yusuf. Sedangkan wanita yang memiliki separuh kecantikan dari Siti Hawa yaitu Siti Hajar, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah menjumpai Nabi Yusuf di langit ketiga, kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke langit yang keempat dan menjumpai Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud adalah Nabi satu-satunya manusia yang meninggal di langit. Satu-satunya makhluk Allah yang diangkat dan meninggal mati di langit. Itulah Nabi Daud. Kemudian berlanjut Nabi Muhammad dan
malaikat Jibril menuju langit yang kelima. Nah, di sini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini awalnya bukan seorang nabi. Dia ini adalah orang yang soleh, yang pintar berdialog. Nah, dia ini adalah kakaknya dari Nabi Musa. Saat Nabi Musa mendakwahkan kepada Fir'aun, Nabi Musa ini tidak pandai berbicara. Maka saat itu Nabi Musa berdoa. Doa Nabi Musa yaitu supaya Harun ini menjadi nabi. Apa doanya? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Barulah Nabi Harun ini diangkat menjadi seorang nabi untuk menemani dakwahnya Nabi Musa. Kemudian di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, saat itu Nabi Musa berkata, "Beruntunglah engkau bahwa ada seorang anak muda yang berdakwah, tapi umatnya lebih banyak daripada umatku. Padahal aku sudah berdakwah beribu-ribu tahun, tapi umatku hanya sedikit." Nah, cemburu di situ Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian berlanjut ke langit ke-7. Nah, di langit ke-7 ini Nabi Muhammad melihat ada seseorang yang bersandar di tiang Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat. Kiblatnya malaikat di mana setiap harinya 70.000 malaikat tawaf di situ dan keluar tidak pernah kembali. Begitu banyaknya jumlah malaikat. Kenapa di situ ada Nabi Ibrahim? Sebagaimana Nabi Ibrahim menjaga kiblat manusia di bumi ini, maka Allah muliakan Nabi Ibrahim dengan menjaga kiblatnya para malaikat. Setelah itu barulah Nabi Muhammad memasuki Sidratul Muntaha, yaitu tempat ujung. Sidratul Muntaha itu tempat akhir daripada kehidupan, puncaknya kehidupan. Di saat itu malaikat Jibril menampakkan wujud yang sebenar-benarnya. Begitu indah, begitu besar wujud dari malaikat Jibril tersebut. Nah, ketika berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tidak bisa. Mengapa? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, temani aku tidak bisa. Karena aku akan terbakar oleh cahayanya Allah." Karena Jibril itu diciptakan dari cahaya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, tapi bukan cahaya Allah. Berbeda dengan nurnya Nabi Muhammad, yaitu dari cahaya Allah. Maka bertemulah antara Allah Zat yang maha agung, yang kekal, yang abadi, dengan makhluk yang paling ia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari situlah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah salat dan juga hadiah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Amanar Rasul bima, sampai habisnya surat Al-Baqarah. Setelah perjumpaan itu, Nabi Muhammad kembali menuju Baitul Maqdis. Nah, Allah menyuruh para malaikat dan para nabi untuk menemani Nabi Muhammad kembali ke Baitul Maqdis. Nah, tujuannya apa? Untuk melaksanakan sholat bersama yang mana diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mendandakan bahwa pemimpin yang terakhir, Khatamul Anbiya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW setelah para nabi-nabi terdahulu. Jadi dari pelajaran ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan giat dan sabar, maka Allah akan beri keistimewaan bagi kita. Begitu pentingnya perintah sholat ini, Allah langsung yang memberikan tanpa perantara malaikat Jibril. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak sekali di dalam Al-Quran keutamaan sholat. Bahkan ada suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pada hari kiamat itu amal yang pertama kali dihisap yaitu sholat. Apabila sholatnya bagus, maka amalnya
akan bagus. Tapi apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Kita tekankan lagi, kita niatkan lagi dengan sungguh-sungguh bahwasanya sholat itu penting. Sholat itu adalah tiang agama. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, mari sama-sama kita menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Demikian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.